Oke, selamat pagi, selamat bergabung kembali di channel berfiska.com, channel yang membantu memudahkan belajar fisika dasar bagi teman-teman TPB ITB ataupun universitas tingkat satu lainnya ya. Oke, kali ini kita akan bahas tugas mandiri ya dari salah satu teman siswa MESC ya, satu teman dari FTTM 2022 ya. Ini katanya jadikan PR, oke kita bantu jawab ya, kita bahas. Sebuah benda bergerak lurus dalam suatu dimensi pastinya ya. VT-nya fungsi ya terhadap waktu si kecepatannya 2T min 3. Pada T-nya 0, posisi awalnya adalah X dengan minus 4 meter. Tentukan percepatan sesaat, ya percepatan rata-rata, posisi gambar grafik, kecepatan rata-rata, jarak tempuh, perpindahan laju rata-rata, kecepatan rata-rata. Ya, kita akan bahas A sampai I ini ya. Oke, kita tulis dulu jawaban. Oke. A ya, percepatan. Nah, di sini percepatan saat T. Nah, berarti percepatan saat waktunya satu ya, waktu satu 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 T gitu ya, satu apa ya? Satu saat T tertentu. Nah, definisinya itu percepatan sesaat itu adalah limit pada saat delta T-nya menuju nol dari perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, selang waktu ya. Nah, definisi ini tidak lain adalah menjadi definisi sebuah turunan, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman cukup menurunkan fungsi kecepatan terhadap waktunya ya, yaitu 2T minus 3. Nah, 2T kalau kita turunkan itu adalah 2 ya. 2. Sedangkan minus 3 turunkan 0 ya, berarti 2 meter per sekon arahnya I topik. Nah, seperti ini. Karena dia vektor ya, ada arahnya. Berarti ini ke arah sumbu X positif atau ke arah kanan ya. Jadi A sebagai fungsi T dia konstan ya. Oke, lanjut nomor B. Percepatan rata-rata antara 2 sampai 4. Oke. Nah, percepatan rata-rata definisinya apa? Definisinya adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu atau selang waktu. Nah, nanti teman-teman tinggal selisih aja kecepatan pada saat 4 detik dikurangi kecepatan saat 2 detik dibagi selang waktunya 4 kurangi 2. Oke, kecepatan saat 4 teman-teman masukin ke rumus yang ini ya. Berarti kita bisa nulis 2 dikali 4 minus 3 ya. Nah, seperti ini. Kurangi 2 kali 2 minus 3. Nah, seperti itu. Dibagi 2 ya. Oke, 8 kurangi 3, 5. Min 4 kurangi 3, 1 ya. 1 dibagi 2. Nah, jadi jawabannya 4. 4 meter per sekon kuadrat. Sorry, ini ada kuadrat ya. Kuadrat ya. Bar. Arahnya ke I topik ya. Oke, seperti itu. Oke. Nomor C. Nah, kita lanjutkan. Nomor C. Posisi saat T. Nah, kita mencari posisi bagaimana, teman-teman? Posisi itu dari kecepatan itu dr turunan dari posisi ya. Si kecepatan itu turunan terhadap posisi terhadap waktu ya. Nanti kita bisa pindahkan v dt sama dengan dr. Atau saya tulis ulang integral dr menjadi integral v dt gitu kan. Dr itu kan nanti kalau diintegralkan selisih dari posisi akhir kurangi posisi awal. Integral v dt. Oke. Kemudian R-nya menjadi apa teman-teman? R0 ditambah integral v dt. Nah, posisi awalnya udah ada, yaitu minus 4 ya. Minus 4 tambah integral. V-nya tadi 2T minus 3 dari dt. Nah, teman-teman integralkan. Berarti minus 4. Nah, integral 2T itu apa? T kuadrat ya. Karena 2-nya dibagi 2 nggak ada ya. Jadi T kuadrat minus 3T ya. Nah, begini. Tuh, jadi kita punya dong eh, posisi tiap waktunya. Ya udah, nomor C berarti berarti X ya, karena kesan sumbu X aja. XT sama dengan T kuadrat minus 3T min 4. Nah, dalam kurung meter ya, arahnya I topik. Karena dia arahnya ke kanan. Oke. Nah,
Kemudian pertanyaannya apa? Posisi saat berapa? Posisi saat T. Ya udah ketemu ya. Oke, kita langsung nomor D. Gambarkan grafik percepatan kecepatan buang posisi. Oke. Nah, di sini kita gambarkan ya. Nah, yang pertama ini nomor E ya. Grafik percepatan terhadap waktu ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan kita udah tahu definisi A-nya apa? Percepatan tiap waktunya apa tadi? Konstan, teman-teman. 2 ya. 2 meter per sekon kuadrat arahnya I. Berarti kalau A terhadap T-nya konstanta, berarti grafiknya gimana? Grafiknya berarti sebuah nilai konstan ya. Berarti ini adalah percepatannya ya. Ini waktunya. Berarti konstan dinilai 2 di sini 2. Nah, seperti ini. Lurus ya. Jadi seperti ini grafik percepatan terhadap T-nya ya. Nah, kemudian grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu ya, terhadap T. Nah, cara menggambarnya gimana? Karena kita udah punya fungsinya. V-nya sama dengan 2T minus 3 ya, meter per sekon. Nah, ini fungsi linear teman-teman ya. Karena pangkatnya satu si T-nya. Jadi nanti berupa garis lurus, berupa garis linear, lurus. Ya, jadi kalau kita grafik gambar dia eh, persamaan garis ya punya gradiennya dua. Nih M-nya nih, ini gradiennya dua. Ini gradien. Jadi kemiringannya dua ya, kemiringannya nilainya. Nah caranya gimana Kak? Teman-teman ini aja buat koordinatnya ya T dan V-nya. Nah begini. Jadi mulai dari nol misalnya. Nol, masukin ke sini nol min 3 gitu kan. Pada saatnya satu 2 kurangnya 3 nah ini satu. Berarti minus minus satu. Pada saat 2 4 kurangnya 3 satu gitu kan. Kemudian 3 3. Kemudian kalau 4 5 ya. Nah, berarti ini nanti kita buat koordinatnya ya, pasangan-pasangan ini gitu ya. Misal pada saat nol minus 3 di mana? Minus 3 di sini. Nah, ini kasih titik koordinat ya, sini. Oke. Kemudian pada saat 1 minus 1 ini pada saat T-nya 1 minus 1 di sini. Minus 1 nah di sini. Seret di sini. Kemudian pada saat 2 1 pada saat di sini 2 di sini 1 tek 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 di sini. Kemudian pada saat 3 3 nah, di sini. Kemudian 4 5 ya. 5. Jadi gambarnya gimana, Kak? Ya, gambarnya kita tarik garis lurus aja. Nah, gitu. Ini harusnya gambarnya lurus ya. Karena saya tidak pakai penggaris, jadi sebenarnya gambarnya harus lurus. Nah, jadi harusnya gini, nggak kepotong ya. Jadi ini asumsinya di sini lah titiknya. Nah, harusnya di sini, titiknya di sini. Jadi nggak boleh belok-belok ya. Nah, di sinilah. Jadi lurus. Oke, saya hapus dulu yang sebelah ininya. Oke, sebentar ya. Seret, sinilah. Oke, jadi seperti ini garis lurus ya. Nah, yang terakhir grafik apa? Grafik percepatan posisi ya. Grafik posisi terhadap T ya. Nah, kita kan tadi udah tahu ya coba kita lihat. Nah, persamaannya ini. Nah, ini persamaan posisi.
T kuadrat min 3T min 4. Nah, gini kan. Persamaan posisinya X T-nya adalah berapa tadi? T kuadrat. T kuadrat minus 3T minus 4. Nah, ini kan persamaan ini teman-teman. Persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat dia parabola gitulah ya. Apa? Si grafiknya bukan garis lurus lagi ya. Nah, jadi teman-teman caranya mirip-mirip kayak ini kita buat koordinat ya antara T dengan X gitu kan. Dengan X. Nanti kita buat pada saat 0 minus 4 gitu kan. Kemudian pada saat 1 minus 6. Nah, kemudian sebenarnya kan ini kalau kita langsung 2 itu minus 6. Nah, berarti ini bakal ada titik minimumnya dong, bakal ada titik ujungnya. Nah, kita cari tengah-tengah 1,5. Nah, ini minus 6,5 paling bawahnya ya. Kemudian mana lagi? Kemudian lanjut ke 3. Kalau 3 dia balik lagi ke minus 4. Kalau pada saat 4 dia balik lagi ke 0. Nah, kalau seperti ini koordinatnya teman-teman tinggal ditulis aja koordinat-koordinat ini ya. Ini kan V. Ini grafik V terhadap T. Nah, ini grafik X terhadap T ya. Nah, misalkan 0 minus 4. Ini minus 4. Kemudian 1 pada saat yang 1 minus 6. Sini minus 6. Nah, sini. Kemudian pada saat 1,5 minus 6,5 di sini. Tek, sinilah. Nah, ini titik puncaknya. Kemudian pada saat 2 minus 6 lagi. Ini 2, ini 1. Sini. Kemudian pada saat 3 minus 4. Pada saat 3 minus 4 di sini. Kemudian terakhir pada saat 4 0. Nah, di sini 4. Jadi grafiknya kita sambung-sambungkan aja. Nah, ini gambarnya ya harusnya rapi kan, harusnya smooth gitu. Saya nggak smooth gara-gara gambarnya kurang lah ya. Nggak apa-apa. Jadi intinya persamaan kuadrat teman-teman ya. Oke, jadi untuk menjawab nomor E itu seperti ini. Ya, oke. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Nomor F jarak tempuh dari 0 sampai 4. Nah, jarak tempuh gimana? Nomor F ya. F jarak tempuh. Jarak tempuh dari T-nya 0 sampai T-nya 4 detik. Gimana cara menjawabnya? Tadi kan kita udah punya posisi-posisi tiap waktu dari 0 sampai 4. Ayo kita tulis dulu. Pada saat T dan X. 0 tadi ya. 1, 1, 1,5, 2 tadi kan. 3, 4 ya. Ini 0 deh. Minus 4 kan mula-mula. Kemudian dia ke minus 6, minus 6 setengah, minus 6, minus 4, 0 gitu kan. Nah, kalau jarak berarti teman-teman itu nilainya skalar, positif. Dan itu kita jumlahkan setiap dia bergerak, tiap posisi. Nah, jadi misalkan 0 sampai minus 4, ini mah kan diam dulu, diam, diam. 0, 0 pada saat 0, X-nya di minus 4, diam ya. Kemudian dia bergerak dari minus 4 ke minus 6. Nah, ini. Nah, ini jaraknya berapa? Ini 2 meter. Kemudian dari min 6 ke min 6,5, ini 0,5 nih bergesernya. Sama, ini juga bergeser 0,5. Nah, dari 6 ke 4 itu bergesernya berapa? 2. Nah, terakhir dari min 4 ke 0, nah ini jaraknya adalah 4 meter. Berarti kita totalkan saja. Total. 2 tambah 1, 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9. Tuh. Jadi jarak totalnya adalah 9. Jarak total antara T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 4 detik adalah 9 meter. Ya, itu untuk nomor F. Oke. Sekarang nomor G. Sini aja lah, masih bisa. G. G itu pertanyaannya adalah
perpindahan dari T0 sampai T4. Nah, udah perpindahan. Perpindahan kan delta delta R, teman-teman. Berarti posisi saat 4 karena perpindahannya 4 ke 0. 0 ke 4 ya. Berarti posisi akhir kurangi posisi dari 0. Nah, posisi akhirnya berapa? Pada saat 4, sorry. Delta X lah ya. Delta X, X saat 4 dikurangi X saat 0. Gini ya. Ini vektor, ini vektor, ini vektor. Nah, X saat 4 berapa? X saat 4 kita udah lihat tuh. X saat 4 detik 0. Berarti ini 0. Minus. X saat 0. X saat 0 mana? X saat T-nya 0, sorry. Minus 4 ya. Tuh begini. Jadi perpindahannya berapa? 4 meter. Arahnya ke I ya. Nah begini. Kemudian lanjut nomor H. Ya. Laju rata-rata. Nah ini laju rata-rata. Laju rata-rata. Dari mana? Dari 0 sampai 4 ya. Dari T0 sampai T-nya 4. Nah, definisi laju rata-rata itu adalah jarak total. Jarak total dibagi waktu total. Nah, jarak totalnya kita udah dapat 9 meter. 9 meter. Waktu totalnya berarti 0 sampai 4. Nah, 4 sekon. Berarti 2,25 meter per sekon. Ya ingat, laju rata-rata itu skalar. Skalar, ya jadi nilainya nggak ada arahnya. Oke, yang terakhir itu adalah kecepatan rata-rata dari 0 sampai 4. Ya. Kecepatan rata-rata. Coba baca. Kecepatan, nah ini, kecepatan rata-rata ya. Oke. Nomor I. Ya, kecepatan rata-rata. Dari 0 sampai 4. Nah, berarti gimana? V bar itu adalah delta R dibagi delta T. Berarti nanti posisi saat 4 dikurangi posisi saat 0 per 4 kurang 0. Nah, tadi kita udah hitung posisi saat 4 itu adalah 4 meter ya. Sorry, posisi saat 4 itu berapa? 0 ya. Coba kita lihat. Posisi saat 4 detik itu 0. 0 nih, 0 ya, 0 ya. 0 minus posisi awalnya kan kita udah tahu minus 4. Nah, begini. Nah, begini. Jadi 4 dibagi 4. Nah, itu adalah 1 meter per sekon. Arahnya kemana? Arahnya ke I. Karena dia vektor ya kalau kecepatan rata-rata. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pembahasan tugas mandiri ya. Bab kinematika fisika dasar 1A ITB. Nah, bagi teman-teman yang kebingungan atau kesulitan memahami mata kuliah fisika dasar, kalkulus atau kimia dasar, itu teman-teman boleh bergabung bersama kami ya. Kantornya sangat dekat sekali di kampus, dekat kampus. Kita dekat Masjid Salman ITB. Kita ada di Gelap Nyawang, teman-teman. Teman-teman tinggal jalan kaki beberapa menit saja udah sampai dari kampus ke sini ya. Jadi nanti kita buatkan banyak solusi. Ya, solusi tutorial yang nanti akan segera dikasih ya. Apakah itu fisika, apakah itu matematik, kimia, nanti kita kasihkan dalam bentuk PDF lengkap ya. Kemudian solusi-solusi tutorial yang lain yang tahun-tahun sebelumnya kita punya arsipnya. Solusi ujian juga ada ya. Solusi kuis ada. Buku-buku rangkuman dosen dan banyak sekali kita punya ya. Dan teman-teman tinggal belajar saja. Mau bertanya di luar sesi les itu silakan, sangat-sangat gratis ya. Jadi kalau misalkan bertanya PR, tugas kayak gini nih, tugas mandiri ini udah dibuatkan PDF-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar mandiri lagi gitu, PDF-nya lihat PDF itu nanti teman-teman bisa nanti join bersama kami ya. Jadi yang PDF ini udah lengkap, udah kita buatkan, diketik ya, udah rapi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya ya dan kuliahnya tetap ambis ya. Oke, sampai jumpa. Salam berfisika.com.